Dia adalah boneka pembunuh. Selamat datang di What's Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan menghitung mundur pilihan kami untuk 10 hal yang tidak kamu tahu tentang Chucky. Well, John, it's been fun, but I gotta go. I have a date with a 6-year-old boy. And you have a date with death. Untuk daftar ini, kita akan melihat pada fakta yang luar biasa tapi jarang diketahui tentang boneka good guy favorit semua orang ini. Waktunya bermain! Nomor 10, Chucky muncul secara live di SNL. Langsung dari New York, ini dia si boneka pembunuh. Meski tidak menjadi host selebriti atau tamu musikal untuk malam itu, Chucky menampakkan wajahnya pada episode SNL milik NBC pada tahun 1998. Well, you know what? Clinton's not the first president to get a little something on the side. Am I right, my man? Selama tur promosi untuk Bride of Chucky, si boneka gila ini mampir di SNL Weekend Update with Colin Quinn untuk ikut mengomentari skandal Bill Clinton, Monica Lewinsky. Tentunya itu sebelum dia mencoba untuk menusuk Quinn dengan pisau dapur. Chucky tidak berhasil melukai Quinn, tetapi dia jelas memberikan ancaman kepada sang host. Oh, well, you're too busy for this? Oh, You can't escape me, Quinn. get this guy out of here! I'll find a way to get you. Meskipun itu merupakan penampakan Chucky yang aneh, berapa banyak ikon horor lain yang bisa masuk ke studio 8H di Rockefeller Center. Nomor 9, Chucky berseteru dengan Britney Spears. Dalam salah satu perseteruan selebriti yang paling aneh, Britney Spears keberatan dengan Chucky dan perusahaan yang membuatnya karena adegan dalam Seed of Chucky, di mana adegan itu menampilkan seseorang yang terlihat mirip dengan Britney menemui ajalnya di sisi jalan. Come on, floor it. Tonight we got a brand new ride. We got this tight, me and my boy inside. Let's ride till the wheels fall off. Kubu sang bintang pop menyatakan dengan jelas kalau mereka tidak ingin ada hubungannya dengan film tersebut dan membuat sang pembuat film menambahkan sangkalan di iklan TV yang menyatakan kalau Spears tidak muncul dalam film itu. Tidak mengejutkan, Britney kemudian mengabaikan undangan studio untuk melakukan screening film tersebut dengan Chucky. Yang mengejutkan adalah sang penyanyi pop yang berada di puncak karirnya itu bisa saja masuk dalam film boneka pembunuh hanya di Hollywood. Nomor 8, awalnya boneka good guy bisa berdarah. Kita semua pernah melihat boneka yang bisa menangis, merangkak, dan tertawa, bukan? Bahkan ada boneka yang bisa makan dan pergi ke kamar mandi sendiri. Here comes the kitty. She did it! Time to wash your hands. Thanks for helping me. Nah, ternyata dalam skrip awal, boneka-boneka good guy Chucky akan memiliki fitur yang jauh lebih aneh, berdarah ketika mereka teriris. Hi, I'm Oscar and I'm your friend to the end. Heidi-ho! Wow! Artinya, anak-anak di seluruh dunia akan beruntung karena mereka bisa merawat bonekanya dengan memberikan perban kepada luka berdarahnya. Hal yang menyenangkan, bukan? Dengan judul awalnya Bloody Boy, pasti Chucky akan mendapatkan perombakan wajah Frankenstein-nya dengan lebih cepat. Ya, jika memang boneka-boneka itu berdarah. Kita berharap perbannya tidak dijual terpisah. What the hell's that? You seen dolls that pee? This one bleeds. Nomor 7, film-film awal Chucky dibuat tanpa CGI. Dalam dunia di mana pembuat film menggunakan CGI untuk, bisa dibilang segalanya, merupakan hal yang mengejutkan juga mengagumkan ketika kita tahu kalau film-film Child's Play awal tidak menggunakan efek komputer sama sekali untuk menghidupkan si boneka terkutuk itu. Adegan-adegan yang menampilkan Chucky berbicara, bergerak, dan tentunya membunuh, semua itu dilakukan dengan cara animatronik, puppetry, atau dalam beberapa adegan menggunakan aktor sungguhan. I don't believe it. I just don't believe it. Faktanya, salah satu pemeran pengganti Chucky yang pertama adalah John Franklin yang membintangi film Children of the Corn beberapa tahun sebelumnya. Bisakah kamu bayangkan kredibilitas film horor yang dia dapatkan karena memerankan anak pembunuh di kota kecil dan boneka pembunuh psikopat pada resume aktingnya? He wants you too, Malachi. He wants you too. Nomor 6, Chucky membunuh ibunya sendiri.
Dengan 8 film di bawah namanya, Chucky telah mengumpulkan banyak jumlah korban yang telah dia bunuh. Namun, pembunuhan yang paling mengejutkannya tidak ditampilkan di layar, melainkan pada lembaran. Dalam novelisasi dari Child's Play 2, penulis Matthew J. Costello menuliskan beberapa materi bonus yang mengungkap latar belakang dari Chucky. Satu bagian yang mengejutkan mendeskripsikan bagaimana dia mencekik ibunya sendiri. Diungkapkan kalau Chucky memiliki pengasuhan yang sangat buruk, sebagian dari itu berkat ibunya yang jahat. Now please, one last time. To mommy. Karena Chucky terus diejek tentang ibunya yang kerdil, pada akhirnya si Lecture Strangler pun menemukan korban pertamanya di rumahnya sendiri. Ya, kami rasa Chucky tidak pernah menyukai hari ibu. Sweetie, Chucky is a toy, okay? It broke, you got rid of it. Mom, I saw him. Nomor 5, ternyata penampilan Chucky terinspirasi dari boneka My Buddy. Banyak yang mengatakan kalau Chucky terinspirasi oleh fenomena tahun 1980-an, itu adalah Cabbage Patch Kids. We're a Cabbage Patch Kid family. You can adopt your very own Cabbage Patch Kid family. Kids, babies, boys, girls, and new patch puppies. Tapi, siapapun yang tidak asing dengan boneka untuk anak laki-laki tahun 80-an My Buddy bisa melihat pengaruhnya juga. Who has a special buddy for your little boy to pal around with? Hasbro has. This is my buddy, a tough little guy with a great look so your little boy can play rough with them or spend quiet time with them and take him with him everywhere he goes. Well, sutradara Child's Play Tom Holland kemudian mengatakan kalau boneka My Buddy memang menginspirasi penampilan Chucky. Melihat kaos bergaris yang penuh warnanya, kita yakin siapapun pasti bisa melihat kemiripannya. Show me how he works, okay? Hi, I'm Andy. What's your name? Hi, I'm Chucky, and I'm your friend to the end. Heidi-ho. Belum lagi Child's Play Reboot tahun 2019 bahkan menamai bonekanya Buddy. Bukti apa lagi yang kita butuhkan? Chucky adalah sahabat kita. Mungkin tidak. Nomor 4, nama Chucky diambil dari 3 nama kriminal terkenal. Kita semua mengenal Chucky sebagai, Chucky. Tapi sebelum dia menjadi boneka, Chucky berkeliaran di Chicago dengan nama Charles Lee Ray. I'm gonna get you, and I'm gonna get Eddie, no matter what! Namun, itu bukanlah nama acak, karena setiap namanya itu terinspirasi oleh seorang pembunuh yang jahat. Nama pertamanya, Charles, merujuk pada Charles Manson, seorang pimpinan kultus yang terkenal yang menjadi dalang banyak pembunuhan di akhir tahun 60-an. We have a weird homicide. Human massacre. 5 were killed. When you kill somebody, you're killing yourself. The incredible brutality of these savage, nightmarish murders. Here was Charlie's game. Nama tengahnya, Lee, terinspirasi dari Lee Harvey Oswald, orang yang bertanggung jawab untuk pembunuhan John F. Kennedy. Then Mrs. Kennedy leaned forward and kissed the flag on her husband's casket. Mother and daughter rose and walked slowly then with immense dignity back to their places. Dan yang terakhir, Ray diambil dari James Earl Ray yang terkenal untuk penembakan pahlawan hak sipil Dr. Martin Luther King Jr. Nomor 3, film crossover Chucky mungkin akan terjadi. Freddy melawan Jason. Welcome to my nightmare. Alien melawan Predator. Bahkan monster Frankenstein melawan The Wolfman. Jadi, mengapa kita tidak bisa mendapatkan Chucky dalam salah satu pertarungan slasher ini? Nah, sebenarnya itu semua bukannya tidak mungkin. Pertama-tama, adegan opening dalam The Bride of Chucky membuktikan kalau Chucky memang masuk dalam universe yang sama dengan para figur horor ikonik lainnya. Adegan pada tempat penyimpanan bukti polisi Lockport menunjukkan benda-benda milik ikon-ikon film slasher termasuk topeng hoki milik Jason, sarung tangan milik Freddy, gergaji mesin milik Leatherface, dan topeng milik Michael Myers. Ditambah lagi, penulis dari Child's Play Don Mancini telah mengungkapkan dia memiliki konsep yang menunjukkan kalau Chucky telah menemukan jalannya ke Elm Street dan bertemu dengan Freddy Krueger, berbicara tentang crossover. This is God. Nomor 2, Chucky hampir mendapat suaranya dari John Lithgow.
Maaf Mark Hamill, tapi bagi sebagian besar orang, Brad Dourif adalah suara yang paling mewakili Chucky. Just like the good old days. Nothing like a strangulation to get the circulation going. Dan dengan menyuarai boneka jahat dalam 7 filmnya, rasanya sulit untuk membayangkan orang lain memberikan suara dari si penjahat bermulut pedas ini. There is no God. Tapi hampir saja kita tidak mendapatkan Dourif, karena John Lithgow yang mungkin lebih dikenal untuk perannya di Third Rock from the Sun dikatakan telah dipertimbangkan untuk peran Chucky. Lithgow tentunya terus meminjamkan suaranya untuk karakter lain. Yang paling terkenal adalah Lord Farquaad dalam film Shrek. You can't catch me. I'm the gingerbread man. You're a monster. Tapi dari semua karya dan penghargaannya selama bertahun-tahun, kita masih tetap senang karena Dourif lah yang mendapatkan peran itu. Sebelum kita melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu punya pilihan untuk menerima notifikasi di sebagian video atau pada semua video kami. Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan kamu ke bagian pengaturan dan nyalakan notifikasi. Nomor 1, hampir saja ada lagu tema untuk Chucky. Siapa yang tidak menyukai lagu tema yang bagus? Ensure that your children will always be safe. Oke, mungkin Chucky. Jadi, mungkin ini adalah hal yang bagus karena lagu tema yang dipesan untuk film Child's Play pertama tidak digunakan. Diciptakan oleh Simon Stokes dan Joe Renzetti, lagu yang memasukkan vokal cheerleader dan semua yang bisa diterima oleh penonton keyboard tahun 80-an. Awalnya lagu itu akan diputar pada bagian end credit film. Untungnya sang produser sadar dan memutuskan untuk tidak memasukkannya karena dia takut lagu itu akan membuat si boneka pembunuh tampak konyol. Tapi kalau kamu ingin mendengar Chucky melakukan rap, dengarkan saja. You are my buddy until the end. More than a buddy, you're my best friend. Apakah kamu setuju dengan pilihan kami? Cek juga video keren lainnya dari What's Mojo Indonesia dan jangan lupa subscribe untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.